Ini kan ekspresi kemarahan ya, kemarahan publik. Orang yang sudah ngep gitu ya, udah nggak tahan ya dengan dampet betul nggak tahan ya dengan apa yang terjadi dalam politik sampai hari ini. Kekuasaan itu amoral. Kekuasaan itu tidak ada baik buruknya. Jadi Andalah yang menentukan kekuasaan itu untuk apa ya. Dan kalau dicari-cari untuk apa ya, kekuasaan itu untuk kenyamanan sendiri. Saya ingat periode 2010 ya. 2010. Ketika kita dengan SBY, akhir SBY. Itu kan kita juga capek ya. Capek sekali ini kok demokrasi cuma kayak gini ya, isinya pencitraan gitu ya. Lalu muncullah harapan baru, namanya Jokowi. Kita semua terpesona, kita semua mendukungnya begitu ya. Tapi ternyata ujungnya KKN juga. Jadi kita ada masalah dengan identitas kita yang kosong ya. Sehingga lalu kalau kita bilang munafik, artinya identitas itu bisa suatu hari dikasih potret A, hari lain pakai potret B, hari lain pakai potret C. Ya wajar, karena memang kita nggak punya identitas, sehingga kalau itu dibilang munafik itu dalam arti negatif ya, ya ini apa ya, semacam kayak keniscayaan ya, bahwa karena kita nggak punya identitas, maka kita gampang bergonta-ganti topeng ya, gampang berubah penampakan. Oke, ruang tamu Back to BDM hadir kembali untuk membincangkan situasi sosial politik kontemporer. Prahara Agustus 2025 sudah berakhir sebagai sebuah prahara, tapi apa yang akan terjadi ke depan kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Tapi di balik prahara Agustus 2025 tetap harus dicari agar bangsa ini belajar dari setiap peristiwa ke peristiwa yang lain. Kali ini saya akan mengundang bukan analis politik, tapi seorang filsuf politik. Agustinius Setiowibowo, doktor dari Sorbonne University di Paris, untuk mencoba menelaah sebetulnya apa yang terjadi pada prahara Agustus 2025 dan apa yang sedang terjadi dengan bangsa ini. Bagaimana filsafat mencoba menelaah apa yang terjadi dan bagaimana perjalanan bangsa ini ke depan. Romo Setio, terima kasih telah hadir. Sehat kan? Terima kasih Mas Budiman, sehat ya? Baik. Atau malah bingung? Romo, saya tanya dulu ya, sebagai seorang filsuf ya, ketika terjadi prahara Agustus yang tiba-tiba terjadi, kemudian pembakaran gedung DPRD, gedung Gerahadi, kantor polisi kemudian diserang, Gegana kemudian diserang akibat Alvan Kurniawan kemudian tertabrak oleh mobil polisi. Apa yang bisa dijelaskan dari sudut pandang Romo Setio sebetulnya? Ya, jadi saya tidak masuk ke analisis praktis ya, karena itu kan memang banyak nih teori-teori konspirasi begitu ya. Tapi saya lebih langsung melihat kenapa kita sampai di sini begitu ya. Karena satu hal yang saya kira juga orang secara gampang mengakui ya, ini kan ekspresi kemarahan ya, kemarahan publik. Orang yang sudah ngep gitu ya, udah nggak tahan ya dengan dampet betul nggak tahan ya dengan apa yang terjadi dalam politik sampai hari ini. Jadi masalah ekonomi tentu saja ya, ekonomi yang memburuk, kebijakan ekonomi yang tidak sampai ke bawah, kemudian juga tentu saja soal apa ya, kepantasan para politisi, kepantasan berpolitik ya, yang juga sudah semacam kayak diomongkan ya, menjadi kegundahan dari banyak orang. Dan lebih dari itu, katakan kalau melihat sejak era reformasi ya, 98 sampai sekarang, ya saya menangkap bahwa demokrasi kita ini tidak baik-baik saja ya. Demokrasi kita ini sekarang menjadi hanya semacam ajang rebutan kekuasaan, tidak lebih dan tidak kurang. Giliran aja ya? Ya, orang bagaimana dengan kebebasan ya, hal-hal yang baik ya sebenarnya dalam demokrasi, karena kan intinya kan kesetaraan ya di depan hukum ya, hal-hal yang baik. Tetapi lalu prakteknya katakan 10 tahun terakhir ya, 2 periode Jokowi dan sekarang dengan periode Prabowo,
kita makin melihat bagaimana orang itu rebutan kekuasaan hanya untuk kekuasaan ya. Lalu yang namanya korupsi, kolusi, nepotisme yang sebetulnya menjadi agenda utama dari reformasi, kayak nggak ada yang ngurus begitu ya, kayak dibiarkan dan kita kembali lagi ke pola itu. Jadi ada problem mendasar dalam cara kita berpolitik ya, di mana kayak politik itu kehilangan telos, kehilangan tujuan. Jadi pembukaan Undang-Undang Dasar 45 tentu sudah ngomong ya, kita bikin negara ini tujuannya untuk begini begitu. Politisi selalu ngomong itu juga begitu ya. Tapi kan tidak dibuktikan dalam kenyataan begitu ya. Saya membaca terakhir tuh buku ini apa? Power. Ya, The 48 Laws of Power dari Robert Greene ya. Yang membicarakan bagaimana cara orang rebutan kekuasaan begitu. Dan dia bilang bahwa di negara demokrasi itu sebetulnya juga nggak ada bedanya dengan kerajaan-kerajaan ya. Jadi bagaimana orang mencari kekuasaan itu ya misalnya dengan menjilat ya, misalnya dengan memainkan fantasi rakyat ya, misalnya dengan menjadi burung nazar ya. Jadi kalau Anda mau mencari kekuasaan itu kadang-kadang kan Anda nggak bisa ambil sendiri, tapi Anda bisa seperti burung nazar. Berkeliling-keliling ya, menunggu kapan lengah lalu Anda mengambil alih. Saya membaca ini kok, iya ya, kok praktek politik kita itu brutal seperti ini ya. Jadi orang tuh mencari kekuasaan itu demi kekuasaan itu sendiri. Titik ya. Robert Greene bilang bahwa kekuasaan itu amoral. Kekuasaan itu tidak ada baik buruknya. Jadi Andalah yang menentukan kekuasaan itu untuk apa ya. Dan kalau dicari-cari untuk apa ya, kekuasaan itu untuk kenyamanan sendiri, kepentingan diri sendiri. Kalau Bapak pernah mendengar Machiavelli misalnya ya, pemikir modern begitu ya. Jadi saya merasa di praktek kita di demokrasi ini, kalau dalam filsafat ya bisa disebut ada semacam amoralisme dalam politik ya. Berkuasa demi berkuasa sendiri, lalu demokrasi hanya semacam dipakai. Kita bisa juga merujuk ke filsafat Yunani, karena saya lebih banyak ngotak-atik soal filsafat Yunani ya, Platon, Aristoteles ya. Di fenomena yang disebut dengan sofisme. Sofisme. Jadi demokrasi di Athena yang kaya raya waktu itu makmur ya, itu mendatangkan para ahli, orang-orang yang pintar berdebat, pintar otak-atik kata, pintar ngajari retorika begitu ya. Nah orang-orang ini yang kemudian tentu saja mungkin kalau dalam bahasa sekarang tukang survei misalnya. Orang-orang survei itu kan bisa memberikan nasihat, bisa memberikan ini itu ya. Atau mungkin yang disebut pakar-pakar tanda kutip ya, yang menjadi penasihat-penasihat para politisi itu ya. Yang ujung-ujungnya mereka itu bekerja karena mendapat uang, itu saja. Dan untuk melanggengkan kekuasaan mereka yang pesan. Dan sofisme ini menurut saya mengkhawatirkan karena itu tadi, amoral memandang segala sesuatunya secara netral saja, tidak ada baik buruk begitu ya. Dan ujung-ujungnya ya hanya uang. Hanya uang. Hanya uang. Ya. Oke, Romo, kalau pakai green ya, pakai green ini kan bahasa Indonesia juga sudah ada dikasih kasat pengantar oleh Romo Setio Wibowo gitu. Apakah memang prahara Agustus 2025 itu memang niscaya terjadi karena memang kekuasaan demi kekuasaan itu sendiri, atau memang ya ini meletus saja gitu sebetulnya? Dan kapan kemudian terjadi perilaku pengurus negara gitu? Kalau Hatta kan menyebutkan bukan pemimpin tapi orang yang mengurusi negara sebetulnya. Itu memang harus terjadi di Agustus ini atau kapan sih sebetulnya terjadi kemunduran kita sebagai bangsa itu? Kan sudah lama ya sebetulnya ya. Saya ingat periode 2010 ya. 2010. Ketika kita dengan SBY, akhir SBY. Itu kan kita juga capek ya. Capek sekali ini kok demokrasi cuma kayak gini ya, isinya pencitraan gitu ya. Lalu muncullah harapan baru, namanya Jokowi. Kita semua terpesona, kita semua mendukungnya begitu ya. Tapi ternyata ujungnya KKN juga. Jadi kecewa begitu ya. Jadi ada memang problem besar di demokrasi itu sendiri yang dipraktekkan di Indonesia ya. Oke. Tentu di Perancis juga mereka mempraktekkan demokrasi, di Italia, di Jerman ya. Tapi di sana itu kan semacam kepantasan berpolitik itu masih ada gitu loh. Apalagi kalau kita melihat contoh Jerman ya, Angela Merkel ya. Penguasa-penguasa politik sana itu tahu diri, tahu batas begitu ya. Nyari uang gitu, tapi nggak brutal kayak di sini ya. Nah, sementara di tempat kita yang terjadi itu orang nyari uang dan dengan brutal ya, kan ada orang yang memberikan kepada saya pemahaman sangat simpel mengenai apa itu kekuasaan. Kekuasaan adalah wewenang. Ya. Dan dengan wewenang Anda memiliki akses kepada sumber daya tertentu.
entah sumber daya manusia, sumber daya alam. Jadi kekuasaan, wewenang atau jabatan, akses. Nah, maka ini yang kemudian dipraktekkan oleh siapa saja. Ya, saya tidak menunjuk hanya presiden atau menteri, tapi hampir siapa saja di tempat kita ini ya. Sehingga lalu intinya ya kekuasaan itu ya rebutan sumber daya tadi itu. Apapun ya, bisa ditafsir apapun ya. Romo, kita pernah pengalaman 98 ya. Ya. Ketika Orde Baru, Orde Baru tumbang pada waktu itu. Kemudian terjadi sidang istimewa MPR, ya Habibie kemudian terpilih sebagai presiden. Lalu kemudian MPR pada waktu itu membuat semacam semacam etik penyelenggara negara. Yang disitulah jelas diatur bahwa sebuah evaluasi terhadap kondisi negeri ini bahwa penuh dengan korupsi gitu kan, penuh dengan pelanggaran etika dan moralitas itu terjadi pada tahun 1998 yang menjadi ketetapan MPR, menjadi dokumen tertulis gitu. Tapi 2024 apa yang terjadi pada 1998 terulang kembali sebetulnya. Semuanya kalau kita baca tap MPR soal etika penyelenggaraan bernegara itu semuanya sudah ada dan kemudian berulang gitu. Nah, kalau bicara dalam konteks demokrasi, sebetulnya apa sih? Apakah kita lalai semuanya menjadi sama-sama memahami politik itu adalah rebutan sumber daya gitu, atau memang terbawa arus semuanya? Landasan pokok demokrasi kan hanya dua ya Pak Budiman. Jadi pertama tentu rotasi kepemimpinan secara teratur ya lewat pemilu pilkada. Sirkulasi elit. Itu sudah jalan, lepas dari kualitasnya ya, tapi itu jalan dan umumnya berjalan baik ya, damai ya, relatively lah damai begitu ya. Dan yang kedua adalah hukum yang mengadopsi HAM, konstitusi yang berHAM. Di sini kita punya masalah besar, ya toh. Jadi hukum di tempat kita itu makin ke sini makin kayak bisa ditekak-tekuk sesuai dengan kepentingan penguasa ya. Kita tidak pernah melihat contoh kemandirian yudikatif ya. Kita jarang mendengar hebatnya seorang hakim yang membela soal keadilan begitu ya. Yang kita dengar justru sebaliknya tuh, bahwa proses-proses pengadilan itu bisa diarahkan, ditentukan ya. Uang bermain di situ ya. Jadi demokrasi kita mengalami defisit yang luar biasa manakala ciri kedua demokrasi tadi itu hilang. Rule of law. Rule of law hilang. Dalam bahasanya Platon waktu itu adalah dia mengkritik demokrasi di Athena, anomia. Tiadanya hukum. Hukum ada, ya tertulis seperti tadi ya, MPR ya, macam-macam perundang-undangan ya. Hukum ada, tetapi kemudian nanti ada peraturan-peraturan atau ada apa yang saling menyandera, saling melumpuhkan ya, sehingga praktis hukum tertulis itu juga nggak bisa diaplikasikan. Jadi kita hidup dalam kondisi di mana tidak ada hukum sebetulnya. Lalu orang lawless. Kalau orang nggak ada hukum, lalu ya yang berjalan adalah hukum rimba. Kuat-kuatan ya, dan kuat-kuatan di sini di Indonesia ya simple, uang. Ya, kalau Anda punya uang, Anda bisa mengatur semua ya, membeli semua. Dan sebetulnya gejala ini juga mirip di Yunani waktu itu ya, di zaman Platon, karena sumber kekacauan itu mulainya ketika para pejabat wakil-wakil perwakilan di badan bule ya, badan perwakilan untuk rakyat, di Helaya, badan perwakilan untuk hukum mahkamah rakyat ya. Ketika orang-orang yang masuk di situ juga bisa disuap. Nah, itu yang menjadi awal dari keruntuhan demokrasi di Athena. Dan di kita fenomenanya sama. Ketika untuk menjadi anggota DPR, DPRD praktis duit semua. Parpol juga praktis, Anda bisa menjadi ketua parpol karena duit semua ya. Lalu ya pemilihan pejabat publik ya, entah itu mau naik pangkat, mau duduk di posisi duit semua ya. Atau bahkan sekarang untuk masuk sekolah-sekolah kedinasan ya, yang sebetulnya itu dari negara ya. Yang dulu pada zaman kita, pada zaman saya muda, ya, masuk lembaga-lembaga itu kan mungkin ada tapi nggak terlalu ya. Tapi sekarang ini kan parah betul. Jadi yang namanya orang dalam, yang namanya nepotisme itu sudah masuk ke semua lini. Jadi hukum ya ada, ciri kedua demokrasi, hukum ada, tapi praktis dibuat sedemikian rupa sehingga semacam tidak berdaya taji apapun. Oke, itu kan kalau pakai Montesquieu juga menyebutkan bahwa ada eksekutif. Ya. Tadi yang Romo bilang kan yudikatif.
kekuasaan pengadilan yang kemudian harusnya independen dan mandiri gitu. Ya. Tapi ada juga legislatif. Ya. Legislatif ini juga kelihatannya tidak menjalankan peran. Legislatif itu kan parlemen, parle itu bicara gitu, tidak pernah bicara juga selain mengamini keputusan-keputusan dari eksekutif. Nah, dari 3 cabang kekuasaan ini sebetulnya semuanya dalam posisi yang sakit parah ya sebetulnya. Ya, jadi kalau saya mendengar ya cerita-cerita dari beberapa teman yang di parlemen ya itu lagi uang ya. Uang itu yang membungkam semuanya begitu ya. Yang periode ini kan banyak tunjangan ya, tiba-tiba naik gitu ya, uang banyak sekali begitu ya. Di tempat kita ini kan orang kan tidak enakan ya kalau kamu sudah diberi uang banyak begitu, masa iya kamu kemudian melawan begitu ya. Jadi rasa tidak enak, rasa bersalah ini kayaknya dimainkan begitu ya. Termasuk rakyat kan juga begitu kan, dengan bansos uang begitu ya, udah dikasih uang, si calon ini ngasih ini, calon ini ngasih ini, calon ya masa kita nggak milih mereka, ya udah kalau begitu di keluarga kita bagi ya, kamu milih ini, kamu milih ini. Jadi kultur kita kan masih begitu ya. Kultur kita itu ini karena saya lama belajar di Perancis ya. Orang Perancis itu polisi-polisi itu ya sangat bangga dengan profesi mereka. Jangan coba-coba menyuap. Ya, kalau Anda coba-coba menyuap, dia akan langsung bilang pasalnya. Kamu siap ya, saya laporkan dengan pasal ini karena kamu coba menyuap aparat negara. Saya bertahun-tahun ngurus perpanjangan kartu izin tinggal ya. Pegawai-pegawai kecil itu ya, orang kulit hitam, Arab, apa mereka minta duit? Sama sekali. Nggak pernah. Jadi kita kadang mengatakan negara-negara sekular ya, negara ateis begitu ya. Tapi perilaku bangsa itu betul-betul anti korupsi ya. Kayak natural ya, bahwa kamu itu kalau mendapat duit-duit yang nggak jelas itu kamu tolak. Kenapa? Karena kamu punya harga diri sebagai manusia. Nah ini kan yang nggak ada di tempat kita. Di tempat kita semua orang senang dikasih duit. Mau. Walaupun nggak jelas asal-usulnya. Ini yang oleh Platon dibilang lalu demokrasi adalah rezim epitumia ya. Rezim epitumia. Perut ke bawah. Ke bawah. Ya. Pokoknya makan dan minum seks yang artinya uang. Romo, kalau kita coba refleksikan ya, sekarang ini hampir semuanya mengarah pada korporatisasi. Dan korporatisasi adalah kemudian transaksi, dan transaksi itu uang, termasuk partai politik. Sehingga partai politik itu juga tidak banyak berbeda dengan perilaku-perilaku korporasi, di mana partai politik adalah perusahaan pengerah politisi. Jadi partai punya kewenangan untuk menentukan siapa yang jadi hakim agung gitu. Partai punya kewenangan untuk menentukan siapa yang jadi Kapolri gitu. Partai punya juga kewenangan untuk menentukan siapa yang akan jadi menteri gitu. Tetapi perilakunya tidak jauh berbeda dengan korporasi-korporasi, dan ketua umum adalah sebagai Chief Executive Officer sebetulnya. Ya, pengamatan yang menarik. Jadi seolah-olah semuanya itu kayak jadi perusahaan pribadi gitu ya. Jadi saya juga kadang-kadang punya kesan begitu, ini partai kita ini kayak bikin catering atau bikin apa begitu, kayak perusahaan begitu ya. Nah, jadi karena anggapannya partai itu adalah semacam perusahaan swasta, ya swasta, maka lalu dalam seluruh perilaku rekrutmen calon-calon ya DPR, DPRD atau calon ini, dalam pola-pola rekrutmen itu tidak ada yang namanya korupsi. Nggak ada. Karena menurut definisi di Indonesia, korupsi hanyalah sejauh berkaitan dengan negara. Jadi saya selalu ngasih perumpamaan sederhana ini. Jadi misalnya saya punya catering, Pak Budiman punya hotel, swasta kan? Iya. Saya minta, Pak pakai dong catering saya, gitu ya. Nah lalu Pak, oke, saya pakai. Terus ini Pak, saya baru punya iPhone baru ini Pak, itu hadiah aja buat Bapak begitu. Korupsi nggak? Iya. Nggak korupsi. Enggak. Kalau di Indonesia nggak korupsi karena itu adalah swasta dengan swasta. Iya. Jadi di tempat kita memang apa ya, kayak dianggap normal ya, dianggap wajar ya bahwa kita saling berbalas begitu ya. Nah padahal kalau di luar negeri, Amerika misalnya ya, HP atau IBM, mereka perusahaan swasta ya. Lalu mereka menjual produk kepada katakan sekolah swasta atau tempat swasta lain, lalu marketing dari IBM ini nyogok. Kena pasal nggak? Kena. Kalau di luar negeri kena. Jadi meskipun antar swasta, kena. Kita nggak. Jadi itu masalahnya, korupsi itu di tempat kita dianggap wajar, normal, biasa, dan
itu bukan korupsi gitu ya. Nah, kalau kita mengusulkan kepada KPK supaya definisi korupsi diperluas, wah, nanti sektor swasta akan protes semua begitu ya, karena olinya nggak akan jalan begitu ya. Romo, kalau kita lihat kembali lagi Prahara Agustus ya. Kalau kita tarik sedikit lah 2 minggu sebelumnya ada Pati ya. Ya, Pati. Ya, ketika pajak dinaikkan sampai 250%, warga Pati kemudian harus turun ke jalan gitu. Lalu kemudian ditarik ke sini semuanya kemudian demo gitu kan dan sebagainya. Sehingga yang terjadi adalah rakyat harus berjuang sendiri terhadap ketidakadilan, terhadap beban-beban kebijakan perpajakan yang begitu menekan gitu. Di situ kan kemudian tidak ada lembaga intermediari ya. DPRD tidak berjalan, partai politik tidak berjalan, sehingga rakyat harus face berhadapan dengan state. Lalu di mana sebetulnya posisi lembaga even Dewan Perwakilan Daerah yang dulu dibangga-banggakan sebagai senator, representasi dari provinsi, itu juga tidak ada suaranya sebetulnya. Ya, jadi politik uang ya, politik epitome ini kan memang menghancurkan semuanya ya. Menghancurkan idealisme, menghancurkan tanggung jawab, menghancurkan akuntabilitas ya. Sehingga ya akibat politik yang hanya dasarnya uang ini dan untuk kepentingan sendiri, akhirnya teori-teori ya bahwa DPR itu adalah wakil rakyat, DPD itu wakil, ya cuma tinggal teori aja. Atau juga kalau kita ngomong pada level yang tinggi begitu ya, misalnya bahwa saya akan melayani rakyat, saya akan berjuang untuk rakyat, saya akan demi negara saya rela mati. Ya itu semua hanya jadi omong-omong aja. Karena de facto di belakang itu kan itu semua ada logika lain yang bekerja. Logika uang tadi itu, transaksional ya. Harus ke sini, ke sana, bayar sini, sana, ambil sana, sini. Yang tidak transparan sama sekali dan saya nggak tahu ya apakah media juga berani membicarakan hal ini. Karena ini soal uang, ini soal sangat sensitif ya. Jadi sebetulnya kalau di penjelasan dari Romo Setio adalah problem paling besar ini adalah problem negara ini sudah sangat mengagungkan kapital. Memberhalakan kapital itu sendiri sehingga menjadi kalau Prabowo menggunakan serakah nomik katakanlah begitu kan dan kemudian greedy ya sebetulnya yang terjadi. Ya. Jadi akarnya adalah kita itu kayak lupa bahwa hidup ini sebetulnya ya nyari uang. Saya tidak mengingkari bahwa uang itu penting ya. Saya tahu kita semua butuh uang ya. Ya kita semua nyari uang. Tapi kan ketika Anda nyarinya itu udah nggak benar ya. Ketika Anda sudah menghalalkan semua cara ya, lalu kekuasaan menjadi bagian dari untuk pengumpulan uang itu ya. Ya lalu macam-macam hal muncul begitu ya. Nggak ada lagi yang rasional gitu loh. Di luar negeri sekali lagi ya, politisi-politisi itu masih waras gitu loh. Mereka tuh berjuang demi idealisme, memperjuangkan rakyat kalau ada masalah, berdebat, berdiskusi, ya turun ke bawah begitu ya, mendampingi konstituen. Kalau kampanye juga nggak gimana-gimana begitu loh, biasa aja begitu ya. Nggak kayak sini kan, pasang poster, yang semuanya adalah biaya mahal ya. Di luar negeri nggak gitu-gitu amat. Karena memang menjadi politisi itu kan gampangnya ya, panggilan ya. Panggilan, vokasio. Kayak ya panggilan, bahwa seperti Bapak ya menjadi jurnalis. Itu kan panggilannya. Dan Bapak kan akan all out di situ ya. Nah sama, kita bayangkan kalau politisi itu kayak semacam menghayati itu sebagai panggilan. Maka dia juga akan all out. Dia juga tidak akan tergoda dengan duit-duit yang nggak jelas itu ya. Tapi dia akan betul-betul karena panggilan, dia akan bekerja untuk rakyat ya, yang dia wakili. Jadi saya nggak tahu bagaimana ya. Tentu ujung-ujungnya kalau ditarik adalah soal pendidikan ya. Pendidikan. Gagalnya pendidikan di tempat kita, misalnya bagaimana menciptakan anak Indonesia yang tahu bahwa nyuri itu jahat ya, bukan hanya jahat kepada Tuhan, tapi juga jahat kepada sesama ya. Bagaimana kita menciptakan itu pada anak-anak? Itu aja kan kayaknya kita nggak berhasil tuh. Dari kecil anak udah dibiasakan nyontek, udah biasa dikatrol nilainya, udah biasa ya ampun. Jadi sementara kalau di luar negeri nggak, di Perancis itu aturan nyontek itu masih keras banget ya. Kamu ketahuan selesai kamu. Ujian itu juga nilainya pelit sekali ya. Sehingga kalau Anda lulus SMA di sana itu ya bangga banget karena memang susah nyari nilai. Nah di tempat kita kan ini semua hilang nggak tahu kenapa. Oke. Romo, tadi kalau Romo menjelaskan kan apa yang dikatakan
berbeda dengan apa yang dilakukan. Ya. Nggak walk the talk gitu kan. Ya. Selalu berbeda gitu. Ini mengingatkan pidato kebudayaannya Mohtar Lubis ya di Taman Ismail Marzuki di tahun 74. Yang terkenal itu ya. Yang terkenal Manusia Indonesia. Betul. Yang salah satunya adalah kemunafikan sebetulnya. Artinya, apakah memang kemunafikan, hypocrisy itu masih hidup dalam sebagian orang-orang Indonesia? Saya tuh membacanya begini, Mas Budiman. Jadi munafik itu kan kayak kita punya judgement moral yang jelek begitu ya, itu jahat itu. Tapi gini, saya tuh menganalisis bahwa sebetulnya kita itu punya problem dengan identitas orang Indonesia. Identitas orang Indonesia, yang adalah kosong. Kosong. Jadi menurut saya identitas orang Indonesia itu kosong. Tidak ada yang namanya identitas fix begitu ya. Karena kan kita kan campuran nih dari mana-mana ya, sebagai ras ya. Campuran dari mana-mana. Juga agama yang masuk juga macam-macam. Dan semuanya diterima begitu ya. Sinkretis ya? Sinkretis. Dan kadang-kadang itu kan dipuji-puji sebagai karakter bagus bangsa Indonesia yang supel, yang luas, ya menerima semua. Tapi juga saya punya pertanyaan, jangan-jangan karena kita nggak punya identitas. Jadi justru karena kita kosong itulah, makanya semuanya kita biarkan masuk ya. Beda banget dengan orang Perancis ya. Orang Perancis itu dengan bahasa Inggris saja mereka resistennya kayak apa begitu ya. Film-film harus Perancis. Terjemahkan dalam bahasa Perancis gitu ya. Jerman lebih-lebih ya. Jerman ya. Program Windows harus diterjemahkan bahasa Perancis semuanya ya. Nah kita kan enggak, kita kan semua masuk aja nggak apa-apa begitu ya. Jadi kita ada masalah dengan identitas kita yang kosong ya. Sehingga lalu kalau kita bilang munafik, artinya identitas itu bisa suatu hari dikasih potret A, hari lain pakai potret B, hari lain pakai potret C. Ya wajar, karena memang kita nggak punya identitas sehingga kalau itu dibilang munafik itu dalam arti negatif ya, ya ini apa ya semacam kayak keniscayaan ya bahwa karena kita nggak punya identitas maka kita gampang bergonta-ganti topeng ya, gampang berubah penampakan. Tapi Mohtar kan juga mengatakan selain munafik, bahkan Prof. Hendrawan Supratekno ketika wawancara di forum ini juga mengatakan bahkan kemunafikan orang Indonesia itu sekarang dilembagakan gitu. Dengan menggunakan APBN gitu. Jadi terlalu banyak fabrikasi atau constructed by gitu oleh state yang memelihara ya munafik adalah bagian dari ciri khas orang Indonesia sebetulnya. Jadi artinya kan itu kan tidak dianggap sebagai sesuatu yang buruk ya, tapi dianggap sebagai ya kita kan orangnya pemaaf, kita kan orangnya gampang ini begitu ya, gampang kompromi begitu ya. Jadi itu makanya juga ciri lain ya, karena kita tidak punya identitas, kita ini kosong, maka dialektika nggak jalan di sini. Nggak jalan? Nggak jalan. Dialektika itu artinya kan apa kayak pro kontra ya, lalu bermusuhan begitu ya, sampai muncul sintesis gitu ya. Di tempat kita kan orang cenderung menghindar. Untuk berbeda pendapat? Ya, jadi ketika itu sudah menajam begitu, kita cenderung menghindar. Lalu kalau sudah mentok, karena nggak ketemu terus ya, menghindar terus ya, ngamuk. Ngamuk. Ya. Kenapa? Karena dialektika nggak jalan. Akhirnya ngamuk. Atau memang itu sebagian dari budaya timur Indonesia gitu yang mengedepankan harmoni sebenarnya? Persis ya. Jadi karena kita mengedepankan harmoni, jadi semua bagian ya kita itu harus sesuai ya dengan tempatnya begitu ya. Maka kita tidak pernah mementingkan identitas saya pribadi. Karena yang penting saya harus bisa masuk dalam skrup yang sesuai. Jadi sebetulnya harmoni itu kan tidak ada ya sebetulnya. Itu kan hanya pengandaian ya. Pengandaian ada semacam harmoni kosmis ya, di mana kita nggak boleh ganggu. Maka kita harus selaras di sini supaya yang sini juga nggak terganggu. Pengandaian itu ya, bahwa kita hanya menjadi bagian dari keselarasan besar itu yang menurut saya lalu membuat kita itu nggak punya identitas, kita itu kosong sebetulnya. Identitas itu kosong ya. Kosong. Dan subjek kosong dijelaskan. Ya. Akibat dari kosong itu semuanya pun bisa diabsorb masuk ya. Masuk. Dan nggak masalah gonta-ganti penampakan. Nggak masalah juga. Ganti-ganti topeng. Itu yang lalu dibilang munafik kan. Tapi sebetulnya ada masalah lebih mendasar, yaitu memang kita nggak punya identitas.
Dan itu kelemahan dari bangsa Indonesia atau sebagian orang-orang itu, atau hanya Jawa sebetulnya. Mungkin ya, karena saya Jawa, saya bilang Jawa saja lah sekarang. Saya nggak enak kalau ngomong ke suku lain ya. Karena kan budaya-budaya berdebatan, budaya-budaya egaliter Di itu tempat kan lain ada di ya. tempat lain kan sangat Ya, hidup gitu betul, ya. betul, Sangat-sangat hidup Ya. gitu loh. Di sini kan ke situ gitu loh. Nah, kemudian tiadanya perbedaan pendapat, tiadanya perdebatan terhadap isu-isu publik gitu kan di ruang-ruang republik itu yang kemudian diidentifikasi sebagai ya sudah dihindarilah perbedaan pendapat itu gitu. Apakah itu sebagai sebuah penyebab demokrasi itu tidak bisa tumbuh di Indonesia? Ya, jadi itu kan kultur berarti ya. Ada bagian dari kultur kita yang menyebabkan demokrasi ini kayak susah payah begitu ya untuk hidup di. Padahal tahun 98 kita optimis banget ya, Indonesia akan demokratis, kita akan maju gitu ya. Dan kita lihat Korea ya, wah Korea udah kayak gini ya. Ternyata kita Setback mundur. jalan di tempat mundur begini ya. Jadi memang ada faktor kultural ya yang jadi saya tidak mengatakan bahwa demokrasi nggak cocok. Saya pendukung demokrasi ya. Saya sangat pro pada demokrasi ya. Maka bagi saya itu tidak bisa dikompromikan ya. Tapi memang betul bahwa ada faktor-faktor kultural yang membuat kita memang harus lebih sabar. Lebih sabar dengan demokrasi ini. Jangan kok kemudian karena demokrasi ini 25 tahun kayak hasilnya nggak kemana-mana, udah kita buang, kita pakai sistem ini. Enggak juga lah, kan kadang orang berimajinasi, kita pakai sistem Cina saja. Ya kita bukan orang Cina gitu kan. Mau nggak kita disuruh kerja keras kayak orang Cina? Disuruh apa? Pasti nggak mau kita. Karena budaya kita, karakter kita kayak gini gitu loh. Jadi kalau kita pakai sistem lain, belum tentu Cocok juga. cocok karena budayanya beda. Kita bukan orang Korea Utara, kita bukan orang Cina ya. Dan kita kan senang bebas ya. Kebebasan ya, bisa ini, bisa itu gitu ya. Kalau kita refer ya, atau saya baca, apakah ini juga dipengaruhi oleh pemikiran yang integralistik? Bahwa semuanya harus bersatu, elit-elit harus bersama-sama dan bersatu, itu sehingga semua yang disebut elit itu kemudian masuk dalam lingkar kekuasaan, karena ada sebuah dan orang itu dianggap bapak dari orang-orang yang bersatu, dan ketika elit itu kemudian sudah bersatu, kemudian everything is fine, everything is okay. Apakah cara pandang itu yang membuat kemudian tidak lagi ada perbedaan pendapat dan tiba-tiba meletus aja seperti perhara Agustus itu? Mungkin bisa ya ditafsir ke situ ya, teori integralistik dari Supomo lalu ke Hegel. Tapi kalau saya tidak ke sana ya. Saya lebih melihatnya tuh begini. Jadi dengan kultur kita, budaya uang ya, lalu budaya mudah menyesuaikan dengan apapun ya, termasuk yang buruk ya, itu masih lebih saya lihat masih ke budaya feodal ya. Feodalisme ya. Jadi pola kekuasaan kita tentu ada demokrasi, tetapi sebetulnya bagaimana orang mencari kekuasaan, memanfaatkan kekuasaan ya, atau melanjutkan kekuasaan itu masih pola-pola feodalisme. Jadi feodalisme itu kan dari kata feod itu kan tanah pinjaman ya. Jadi ketika di Eropa itu raja-raja punya kekuasaan luas sekali, lalu kan sebagian saya kasih Pak Budiman nih Jakarta, tolong diurus begitu ya. Rakyat sama tanahnya punya Bapak. Tapi Bapak punya kewajiban tiap tahun kasih upeti ke saya hasil dari pengolahan itu. Nah, tempat kita kan masih begitu. Pejabat itu kan selalu diandikan seperti seorang feodal yang punya tanah, domain jabatan ya, lalu dia bisa eksploitasi, dan pejabat ini harus setor ke atas, iya kan? Dalam segala kita begitu. Dan lalu nanti kalau ada pemilu atau apa ya pertempuran antara feodal itu ya untuk rebutan akses kekuasaan. Maka soalnya bukanlah integralistik, karena kalau integralistik itu kan kayak semacam semua ya, kita mengandaikan seolah-olah parpol oligarki itu kayak semacam membentuk kesatuan. Ini kan enggak, ini kan murni perang antar bupati, antar feodal itu yang ingin rebutan kekuasaan bagaimana naik ya. Syukur-syukur bisa menjadi presiden. Oke, jadi kalau tadi Romo menyebut hypocrisy dan kemudian feodalisme gitu, ini kan dua ciri yang ditengarai oleh Mohtar Lubis 74. Ya. Artinya dua hal inilah yang sampai kemudian 50 tahun setelah Mohtar Lubis berpidato itu masih tertanam dalam perilaku politik Indonesia sebetulnya.
Gimana untuk memodernkan ya atau apa ya mengubah atau mengikis habis Romo Setia kan mengatakan Indonesia dan Korea sama-sama merdekanya nggak terlalu jauh. Reformasinya. Ya, iya. Reformasinya kan mereka juga nggak terlalu jauh. Nggak terlalu jauh. Ya. Dan kalau dia merdekanya juga nggak terlalu jauh sebenarnya. ya. Tapi kan kemudian Korea melesat begitu cepat, sementara Indonesia maju mundur, dan sekarang mungkin akan lebih mundur gitu. Ya. Gimana Romo menjelaskan perbedaan kultural antara Korea Selatan dan kemudian Indonesia itu sendiri sebenarnya? Ya ini mungkin pendapat saya ini common sense saja ya. Ya. Jadi bukan sangat filosofis. Meskipun Hegel sama Nietzsche juga bicara juga sih. Jadi begini, iklim itu membentuk karakter. Ya. Iklim itu membentuk karakter. Ya. Ketika kita punya 4 iklim, ketika orang punya 4 iklim, itu kan dia melihat perubahan tuh, perubahan matahari, perubahan panas, dingin begitu ya. Dan kamu harus mengantisipasi. Ya, karena kalau musim dingin kan kamu nggak bisa keluar, nggak bisa cari kayu, nggak bisa bertanam juga ya, sehingga kamu harus nyetok barang ya. Maka mereka menjadi disiplin ya, kerja keras ya, percaya bahwa rezeki itu bukan kalau di tradisi Katolik berilah kami rezeki hari ini. Gitu. Kalau orang di 4 musim nggak bisa berdoa begitu. Berilah kami rezeki ya harus diperhitungkan begitu loh. Karena kalau musim dingin 3 bulan lu nggak bisa ngapa-ngapain kan. Jadi harus menyiapkan rezeki. Jadi mereka terbiasa untuk disiplin, terbiasa mengantisipasi, lalu ya kerja keras ya. Nah sementara kita, karena kita hidup di Katulistiwa, matahari selalu terbit jam 6 pagi, ya. Kita nggak pernah pusing ya. Jam 6 sore pasti terbenam gitu ya. Tanaman gampang tumbuh ya, apa-apa gampang tumbuh. Lalu kita ini kayak semacam udahlah, nggak usah terlalu mikir keras-keras lah. Besok matahari jam 6 juga terbit gitu loh, nggak usah bingung-bingung gitu ya. Makanan juga selalu ada begitu ya. Jadi kita lalu tumbuh menjadi bangsa yang lembek kan, terlalu santai. Terlalu santai. Terlalu santai karena kenapa? Karena alam begitu murah hati, alam begitu baik bagi kita. Terlalu santai juga diterjemahkan dengan lagunya Kus Plus ya, tongkat batu menjadi tanaman gitu kan. Kan kalau Pak Budiman amati nih, Jepang, Korea Selatan, Prancis, Jerman. Itu kan semua negara-negara di daerah ini kan, daerah 4 musim kan. Sementara kita, Amerika Latin, Italia, Timur Tengah, daerah-daerah panas nih ya, susah sekali untuk maju. Tapi sekali lagi ini bukan analisis filosofis ya. Ini common sense saja. Tapi Hegel juga ngomong begitu, Nietzsche juga ngomong yang sama. Oke, Romo, kalau kita kembali lihat ya, saya menyinggung soal TAP MPR ya, soal etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu kan sangat tajam sebetulnya melihat bagaimana MPR 98 itu melihat kenapa Orde Baru runtuh pada waktu itu. Lalu kemudian kita teks konstitusi. Ini kan sebenarnya kalau menggunakan katakanlah Rousseau, ini kan sebenarnya sosial kontrak kan. Sebagai apa ya, pedoman kita berbangsa dan bernegara sebetulnya. Tapi semakin ke sini itu semacam menjadi dead letter gitu. Jadi teks-teks mati gitu. Yang kita kehilangan pedoman gitu sebetulnya. Apakah memang betul gitu bahwa ketetapan MPR yang sudah disusun dengan cukup baik, amandemen konstitusi ada kelemahan juga sudah dilakukan, tapi tidak lagi menjadi pedoman sebetulnya? Ya, karena dianggap tidak menguntungkan tuh oleh mereka-mereka yang harusnya melaksanakan, mengaplikasikan aturan-aturan itu. Di tempat kita kan sekarang yaitu yang saya bilang tadi itu ya, 2 ciri pokok demokrasi adalah rotasi kekuasaan dan hukum. Hukum ini yang kita sangat bermasalah karena kita berada dalam situasi anomia. Ya, jadi hukum ada tapi nggak jalan. Karena hukum itu atau tidak dijalankan oleh yang seharusnya menjalankan atau dia dibuat saling tabrakan ya. Sehingga lalu yang bagian pelaksanaan di bawah juga nggak ngerti harus ngapain. Karena ada begitu banyak undang-undang peraturannya. Ya kembali Romo, kalau kita merujuk kepada konstitusi sebagai sebuah sosial kontrak sosial. Itu kan pasal 1 ayat 3 kan jelas Indonesia adalah negara hukum. Betul. Clear and clean sebetulnya. Tapi ketika kemudian hukum itu kemudian dipermainkan sesuai dengan agenda-agenda penguasanya, iya seakan-akan juga tidak ada protes, ibaratnya sakarepmu gitu kan, DPR-nya juga diam saja gitu. Nah ini sebetulnya memang terjadi disfungsionalitas peranata-peranata demokrasi atau memang superioritas dari eksekutif atau bagaimana? Ya kalau ujungnya ya, jadi kenapa hukum itu nggak jalan ya? Kan kita punya banyak pengalaman lah di jalan raya dengan polisi ya, atau kita ke RT, RW begitu yang ngurus ini itu ya.
Kan harusnya kan mereka itu kan pelaksana hukum ya. Harusnya kan menindaklanjuti begitu ya. Tapi kan ya itu nggak jalan. Kenapa? Karena semua harus ada uang. Jadi ujung-ujungnya itu kita itu sebrutal itu gitu loh. Bahwa semuanya itu harus karena uang, karena uang. Kayak orang kayak nggak punya. Bahwa ini tugas saya, kewajiban saya, hukum itu sesuatu yang menjadi kesepakatan bersama harus saya jalankan. Kayak nggak ada begitu loh. Di Yunani itu kan demokrasi itu kan muncul satu-satunya landasannya adalah hukum. Ya. Nomos ya, yang disepakati oleh semua warga negara. Ya, dan tidak ada seorang pun lebih tinggi ya dari hukum. Di tempat kita kan enggak. Di tempat kita kan hukum itu ya tergantung siapa yang menjalankannya, ya siapa yang ya akhirnya tergantung pada siapa yang bayar ya. Sehingga yang Bapak bilang tadi itu hanya menjadi dead letter aja. Jadi kalau ditanya kenapa begitu ya, kenapa bisa begitu ya, lalu kita kembali ke mentalitas, ke budaya orangnya begitu ya, sehingga dia kayak nggak bisa memegang prinsip ya bahwa hukum harus dijalankan apapun yang terjadi, kayak nggak bisa, nggak mampu gitu. Orang-orang kita tuh nggak mampu untuk dulu ada ya, kalau kita bicara soal tokoh seperti Adnan Buyung Nasution atau siapa Said Tapi ya, Bapak Said Tapi atau siapa tuh yang Chinese yang Yap Tiam Hin. Yap Tiam Hin ya. Dulu kita punya contoh-contoh begitu. Tapi makin kesini kan kita makin, aduh, gitu ya. MK ya, kalau Bapak ingat ya, MK sampai bisa ditekak-tekuk kayak gitu itu kan bagi saya itu kan MK itu kan the summum ya. Iya. Itu yang paling tinggi ya. Itu di atasnya ya Gusti Allah. Ya. Itu aja bisa ditekak-tekuk kan. Jadi saya betul-betul merana ya tahun 2023 ya ketika proses pencalonan Gibran ya. Ketika MK bisa ditekak-tekuk itu saya merana semerana-merananya karena demokrasi itu landasnya hukum. Kalau hukum sudah bisa digitukan, terus kita ini prinsip dasarnya hidup bersama ini apa coba? Kuat-kuatan, hukum rimba, dah. Siapa kuat, siapa menang. Saya kemarin baru pulang dari Perancis. Saya naik mobil dari Paris ke Normandie, 3 jam di tol. Itu yang nyopir itu ya, di tol itu ada tulisan 90. Langsung ngerem dia, 90. Padahal di jalan tol, Pak. Terus nanti ada tulisan 110. Baru dia jalan 110. 130 jalan. Dia itu ngikutin letter lux, ya, apa yang diatur. Kenapa? Karena di balik itu biasanya ada apa namanya? Yang motor-motor itu? Iya, seperti tilang elektronik ya. Ya, tilang elektronik ya, ada radar. Dan di sana itu satu radarnya jalan. Jadi nggak ngejam, servernya jalan terus. Terus kedua, polisi akan menerapkan apa adanya, bahwa kalau Anda melanggar kecepatan di jalan tol, Anda harus bayar sekian, dan SIM Anda kami bolongi 2 poin. Padahal jatahnya hanya 6 poin. Ya. Dan kalau Anda kehilangan 2 poin, nanti kehilangan 6 poin, Anda tidak boleh langsung punya SIM baru, Anda harus tunggu 2 tahun. Baru bisa ngelamar SIM lagi, dan itu harus sekolah lagi. Sekolahnya bayar 3.000, 4.000 euro. Mahal sekali. Dan itu diterapkan, Pak. Diterapkan. Itu makanya dalam negara demokrasi yang normal, ya, ketika hukum diterapkan, masyarakat patuh. Hidup bersama juga menjadi lebih enak. Nah, di tempat kita, kalau kita ngomong SIM, bayar semua. Kalau kita ngomong sekarang etle, kenapa nggak ada lagi tagihan-tagihan etle gitu ya? Dulu awal-awalnya kenceng, tapi sekarang saya duga jangan-jangan pada mati nih radarnya ya, servernya udah mati karena nggak ada maintenance kan. Kita kan banyak beri barang mahal-mahal, tapi nggak kan bisa maintenance. Nggak bisa maintenance. Jadi sumbernya itu di bagaimana harusnya ya yang namanya pengurus negara. Pengurus negara. Dimulai dengan yang paling kecil ya, misalnya polisi di jalanan atau RT RW. Harusnya mereka itu menjalankan aturan apa adanya. Menegakkan kembali aturan dan hukum itu ya, sendiri apa yang menjadi ada. PR. Dan lalu kemudian tentu saja yang tinggi-tinggi ini ya, memang yang bermasalah sebetulnya tinggi-tinggi sehingga yang bawah ikut-ikutan. Romo, ini problemnya pada sistem atau pada manusia. Jadinya banyak orang yang mencontohkan orang-orang Indonesia yang terbiasa dengan tidak disiplin gitu. Ketika dia ke Singapura menjadi disiplin, menjadi taat pada hukum gitu. Orang-orang Indonesia dulu pada era kereta api, dulu kan orang kadang naik di atap dan lain sebagainya, tapi ketika sistem diciptakan oleh Mas Jonan pada waktu menjadi sangat tertib. Nah, problemnya adalah pada aktornya, orang-orang Indonesia yang memang ya tidak disiplin, tidak patuh pada hukum gitu. Atau memang sistem dan pengawasan sistem itu yang memang lemah sebetulnya. Jadi tentu kalau
kalau secara filosofis tentu antara sistem dan agen itu kan menyatu ya. Kalau pakai teorinya Pierre Bourdieu ya, bahwa agen dan sistem itu menyatu. Tapi memang kalau mau praktis ya, bagaimana memulai perubahan, saya tentu sangat tertarik dengan apa yang dilakukan Pak Yonan ya, di mana dia dengan merubah sistem, lalu akhirnya perilaku kita di kereta api itu berubah. Jadi untuk practicality-nya menurut saya sistem harus diutamakan ya untuk practicality, karena sistemlah yang akan mengubah perilaku kita. Dan itu sudah contohnya konkret sekali ya, kereta api ya. Saya kan dulu juga saya naik kereta api dari tahun berapa itu ya, mengalami betul perubahan luar biasa ya. Dan sekarang kalau naik kereta api, misalnya saya dengan bule ya, saya nggak malu gitu loh. Karena di Indonesia sistem kita bersih, rapi, dan semuanya mendapat hak yang sama ya. Nggak ada lagi rebutan segala macamnya. Jadi saya sangat bangga ya dengan model transformasi budaya lewat perubahan sistem yang dilakukan PT KAI di bawah Pak Yonan. Maka di tempat lain mungkin ya kalau kita mau melakukan yang sama, sistem yang harus digarap dulu. Secara praktis ya. Meskipun secara filosofis saya paham bahwa ya itu dua-duanya harus saling terkait ya. Romo, Prahara Agustus itu kan menjadi apa ya? Mungkin critical junction ya. Menjadi belokan gitu, atau apakah kita akan betul-betul tetap sebagai negara demokrasi gitu, atau kita akan terjerembab pada sebuah negara yang kita tidak tahu jadi seperti apa. Nah, kalau dari refleksi filosofis Romo Setio, kira-kira bagaimana kita memanfaatkan sebuah patahan sejarah Prahara Agustus ini untuk mendesain ya, kalau bahasa Gen Z itu kan riset Indonesia, meriset Indonesia menuju ke arah yang lebih baik. Gimana menempatkan Prahara Agustus ini untuk perbaikan bangsa ke depan? Dibandingkan dengan 98, di mana waktu itu ya eranya masih era katakan modern begitu ya, ada planning, ada gerakan segala macam gitu ya. Yang terjadi di Agustus ini 28-29 itu ya, bagi saya cukup mengagetkan, karena cepat ya, lalu meledak begitu ya, lalu hilang. Ya. Mirip dengan peristiwa 2024 waktu RUU Pilkada. Ya. Tapi waktu itu adalah kelas elit, ya, mahasiswa, dosen, aktivis, Garuda Biru naik, ya, dalam semalam, besoknya DPR sama MK udah ramai begitu. Ya. Dan waktu itu memang langsung diakomodasi sehingga nggak ada masalah ya. Nah ini mirip ya, polanya mirip. Jadi bahwa dalam koordinasi waktu singkat, aktornya juga macam-macam ya, itu menimbulkan keributan besar begitu ya, tapi juga langsung hilang. Nah maka kalau ditanya, lalu bagaimana hal seperti ini bisa kita planning, kita rencanakan ke depan, saya terus terang nggak ada jawaban. Yang terjadi di Nepal sekarang menarik ya. Tiba-tiba lalu mereka menginisiasi sebuah pemilu lewat digital, lewat digital begitu ya. Itu apakah itu bisa menjadi model begitu ya? Tapi kan Nepal kecil ya. Kita ini kan besar sekali ya. Faktornya macam-macam ya. Tapi bahwa ada model baru gerakan sosial yang sangat cepat sehingga intelijen juga saya kira kesulitan gagal mendeteksi. Ini akan membawa kita kemana? Saya terus terang enggak punya jawaban, Mas Budiman. Oke, baik. Gini, Prahara Agustus kan jelas 10 orang meninggal. Ya, banyak orang yang sampai sekarang juga masih ada yang hilang, entah berapa jumlahnya gitu kan. Ada juga yang luka-luka berat. Ada yang luka-luka juga banyak, baik dari aktivis, baik dari polisi juga ada yang luka-luka gitu. Nah, ini kan kabut gelap ya sebetulnya. Kabut gelap yang mungkin akan menjadi misteri sama dengan misteri 98, misteri 74, atau misteri 65 gitu kan. Apakah ini akan dibiarkan menjadi sebuah misteri tanpa terjelaskan, atau memang harus ada sebuah klarifikasi yang jelas what's happened dalam Prahara Agustus itu? Kalau saya berharap ya, korban-korban ini harus sungguh-sungguh dibela ya, diadvokasi ya, untuk mendapatkan kejelasan ya. Siapa yang melakukan ya, pelakunya siapa begitu ya, dan harus ada kejelasan. Karena ya masa kita selalu mengulangi pola lama ya, di mana pelanggaran-pelanggaran HAM itu kayak semacam berjalan tanpa pengadilan, ada semacam impunity ya, impunitas ya. Saya kira enggak lah, kita harus. Nah, saya harap mahasiswa, lalu civil society organization ya, CSO, saya harap mereka bergerak untuk menyuarakan
korban-korban yang sudah jatuh ya, yang sebetulnya tentu tidak perlu ya untuk soal-soal politik seperti ini. Karena kan hampir dalam semua social unrest di Indonesia, ya kalau saya amati tahun 74 ketika malari, Ya. Kemudian tahun 96 sebelum itu ketika kantor PDI diserbu, Ya. itu kan unrest. Tahun 98 reformasi Mei, Ya. itu kan juga unrest, dan sekarang prahara Agustus 2025. Kan hampir tidak ada sebuah pertanggungjawaban dari state. Selain kemudian ya kamu melindas, kamu diadili, kamu melempar batu, kamu diadili gitu. Bukankah ini pola-pola yang seperti ini tuh menciptakan sebuah potensi repetisi ke depan lagi sebetulnya? Ya, setuju. Jadi memang kekhawatiran saya bahwa kita akan ya seperti 98 itu, di mana dengan Kamisan ya, setiap hari Kamis saja terus disuarakan dan sampai sekarang tetap belum ada pertanggungjawabannya. Tapi kembali ke tadi yang sempat saya omongkan soal subjek kosong. Subjek kosong. Kita tuh nggak punya identitas. Itu juga yang lalu membuat orang tuh merasa di Indonesia tuh udahlah, mati-mati udahlah. Nggak usah diomongkan lagi. Jadi kayak nggak ada nilainya gitu loh. Karena kita kulturnya yang kolektif, ya. Kultur kita yang sebetulnya kita tuh nggak punya identity ya. Maka kita gonta-ganti penampakan ya. Maka manusia mati pun juga dianggap, ya sudahlah. Itu bagian dari apalah, bagian dari apa. Kayak semacam ada justifikasi untuk mendiamkan atau udahlah kita move on, kita lewati. Itu karena subjek kosong itu. Tapi apalah menurut pandangan Romo ya, apakah memang tidak perlu ada state responsibility terhadap korban-korban termasuk 10 mahasiswa yang meninggal dunia? Kalau bicara ya tentu harusnya ada, Pak. Harusnya. Itu makanya tadi saya bilang harus diadvokasi ya korban-korban ini ya, supaya mendapatkan klarifikasi dan kejelasannya dan ada tanggung jawab dari negara. Tapi kan kalau berkaca dari yang tadi Bapak katakan pola-pola tahun 65 ya, 74 ya, 96, 98 ya, di mana korban itu dilupakan ya. Itu saya kembali ke tesis awal bahwa memperkuat omongannya Muhtar Lubis ya, bahwa kita ini pada dasarnya memang subjek kosong. Subjek kosong. Ya. Tanpa identitas. Dan selalu mengingkari responsibility ya. Lah, siapa yang bertanggung jawab? Kan nggak ada subjeknya. Kan nggak ada subjeknya, jadi nggak perlu bertanggung jawab juga. Iya, termasuk apa yang dikerjakan, saya juga lihat waktu Romo berorasi di aksi Kamisan ya, memperjuangkan dengan cara sehormat-hormatnya ya terhadap tragedi Kamisan ketika Wawan kemudian ditembak, ya sampai sekarang juga nggak ada yang bertanggung jawab gitu. Ya. Tapi mau sampai kapan? Apakah memang harus begitu terus sebetulnya? Ya seharusnya kita ini ya masyarakat sipil ya, kita harusnya terus, saya kira contoh Bu Sumarsi itu bagus ya. Kita harus membuktikan bahwa kita bukan subjek kosong, bahwa kita ini ada identitas, kita ini manusia bermartabat ya, kita ini memperjuangkan sesuatu. Kalau semakin banyak orang seperti Ibu Sumarsi ya, masyarakat sipil juga memperjuangkan hal-hal yang waras seperti ini ya, dan kita mencoba punya harga diri di depan uang begitu ya, saya kira kita bisa memperbaiki negara kita. PR besar tentu saja. Artinya Romo lebih berharap kepada terbangunnya kesadaran kritis dari masyarakat sipil. Ya. Untuk karena membangun sistem itu ya kita beruntung punya Pak Yonan ya. Lalu beruntung saat itu memang dimungkinkan untuk dia melakukan itu ya. Nah, seberapa banyak nih orang yang punya integritas seperti Pak Yonan, yang punya prinsip seperti Pak Yonan ya, dan punya juga keberanian moral ya, dan juga keteguhan ya untuk kekuasaan itu adalah untuk melayani orang lain. Kekuasaan itu adalah, kalau dalam bahasa Platon Aristoteles, kekuasaan itu adalah untuk kebaikan orang lain. Seberapa banyak kita punya pejabat yang pikirannya seperti itu, Pak? Berat kan? Kalau kita lihat ketua-ketua parpol, kita lihat anggota DPR, kita lihat jenderal-jenderal itu kan, seberapa banyak yang sungguh-sungguh di kepala mereka itu kekuasaan adalah untuk kebaikan orang lain, bukan kebaikannya sendiri atau kelompoknya sendiri. Berat toh? Maka tentu secara teoretik, praktis, sistem harus dirubah, tapi siapa? Masalahnya. Karena orang-orang itulah yang sekarang dalam posisi untuk mengubah sistem. Iya, dan mereka kan kelihatannya tidak dalam pemikiran bahwa kekuasaan itu untuk kebaikan orang lain. Kekuasaan adalah untuk kepentingan mereka sendiri, kelompok mereka sendiri, ya. Tidak lebih, tidak kurang.
Maka solusi lainnya adalah yaitu kita masyarakat sipil ini kita harus terus-menerus mengedukasi diri kita sendiri, memperjuangkan apa yang kita anggap benar dan baik ya untuk memelihara demokrasi ini. Hanya itu solusinya. Karena gini Romo, saya tuh khawatir ya ketika peristiwa Mei 1998 yang melahirkan 6 tuntutan reformasi, ya pengadilan Soeharto gagal kita laksanakan. Gagal. Oke, cabut dui fungsi ABRI. Sekarang malah sekarang balik lagi. Ya, pelan-pelan. Ya kan? Otonomi daerah seluas-luasnya sekarang sudah resentralisasi yang sedang terjadi melalui Undang-Undang Omnibus Law, gitu kan? Amandemen konstitusi udah kita jalankan, ya kan? Kemudian penegakan hukum selugas-lugasnya sekarang juga sudah amburadul, ya kan? Pemberantasan korupsi dan nepotisme sekarang juga udah nggak karu-karuan gitu. Itu kan terjadi 2025 itu telah mengembalikan Indonesia ke arah 1998 sebetulnya. Nah, kalau 2025 ini tidak ada sebuah perlawanan dalam tanda petik untuk menuju Indonesia menuju 100 tahun, kan ini muspro sebetulnya. Menjadi sangat-sangat tidak punya dampak apa-apa sebetulnya, Rom. Perlawanan kan bisa muncul itu kan harus ada semacam syarat-syaratnya ya. Misalnya 98 itu muncul kenapa? Karena tentu ada 96 ya, penyerbuan dan PDIP, penculikan, lalu krisis ekonomi tentu saja. Itu yang menjadi trigger kan. Nah, yang terjadi Agustus kemarin itu kan sebetulnya kemarahan dari orang-orang yang sekarang anak-anak muda ini kan susah nyari kerja, Pak. Ya. Sangat susah nyari kerja. Perusahaan-perusahaan asing itu kan pada pergi ya. Jadi menakutkan begitu loh. Belum PHK ya di Jawa Tengah, di daerah saya di Ambarawa itu banyak orang-orang yang dulunya buruh di daerah Kanidotex atau di pabrik tekstil itu sudah pada di rumah ya. Jadi ini kita sudah setahun terakhir ini ekonomi sulit. Ya. Kalau ini jalan terus, ya bisa menjadi trigger karena di mana-mana perubahan rezim adalah ketika ekonomi hancur. Ya. 65, 66 kan bisa dibaca begitu juga ya. Soekarno sangat hebat secara politik tapi ekonominya hancur lebur ya. Sehingga entah bagaimana tentu triggernya adalah pembunuhan jenderal-jenderal ya. Tapi entah bagaimana kemudian massa rakyat ini juga turun, akhirnya perubahan rezim. 98 sama. Ya, Krismon lalu perubahan rezim. Nah, ini kalau soal ekonomi ini tidak ditangani dengan cepat dan dengan baik ya, tepat sasaran ya. Ya, tandanya sudah ada nih 28-29 kemarin itu ya. Jadi kalau tidak ada penanganan lagi, ekonomi makin buruk, ya akan meledak lagi. Dan koordinasinya itu cepat ya. Dengan era medsos sekarang. Dengan era medsos. Nggak perlu rapat, nggak perlu janjian ya. Itu langsung begitu ya, bisa langsung meledak. Itu artinya pada economic insecurity ya. Ketidakamanan ekonomi di kelas menengah yang memang sulit dan peluang jatuh ke kelas bawah, dan itulah tinggi. Yang tidak terdeteksi oleh pemerintah atau sebetulnya kan gimana ya, kan kita bisa mendeteksi begitu, tapi ya karena sofisme tadi itu ya, BPS, survei segala macam itu kan memberikan kata-kata penghiburan begitu ya, menenangkan para penguasa ini ya. Jadi sofisme itu kan intinya kan jadi bagi sofisme, kebenaran itu tidak ada. Sesimpel itu, Pak. Kebenaran itu tidak ada. Yang ada hanyalah penampakan kebenaran. Maka, karena berdebat mengenai kebenaran itu repot, rumit, dan itu tidak ada, udahlah, kita pilih saja penampakan kebenaran mana yang nyaman. Untuk apa? Untuk kepentingan apapun. Ujung-ujungnya ya uang. Nah, jadi, maka kalau Anda sebagai surveyor ya, atau Anda bekerja di ini gitu ya, kan Anda tahu ya bahwa yang namanya statistik itu kan wah setengah mati ribet begitu ya, dan untuk betul-betul sampai faktual benar itu kan juga nggak mungkin ya. Nah sementara Anda berhadapan dengan penguasa yang punya macam-macam gitu ya, lalu ya Anda udahlah kasih penampakan kebenaran yang dia mau aja, kasih. Lalu tinggal diargumenkan ya macam-macam gitu ya, supaya tampakan kebenaran ini seolah-olah benar. Padahal itu bukan realitas sejatinya. Ya enggak lah, itu hanya jualan. Hanya fabrikasi aja. Retorika. Hanya retorika saja. Retorika dalam bentuk statistik.
Kalau retorika selama ini hanya omong-omong gitu ya, ini statistik sama bisa dibuat retorikanya. Sama saja ya. Sama, Pak. Dan itu yang ikut menjerumuskan bangsa ini Persis. makin Persis. ke jurang kehancuran. Ya, ya. Karena tidak ada penanganan real terhadap masalah ekonomi ini ya. Nggak ada. Kemarin kalau kita melihat pidato-pidatonya Presiden, emang ada gitu penanganan yang real? Enggak, malah tegas terhadap demonstran. Makar. Malah makar. Saya bingung, ini masalahnya apa, jawabannya apa, nggak nyambung gitu. Itu karena laporan yang masuk ke Presiden yang tidak sepenuhnya tepat menggambarkan realitas atau gimana, Romo? Saya tidak tahu persisnya. Internal dapur istana seperti apa, saya tidak tahu. Tapi Romo Setio yang kerap mendampingi di Gerakan Nurani Bangsa nggak ikut ke istana? Enggak, kemarin kebetulan saya harus ngajar seminar Plato, Pak. Jadi ngajar filsafat politik, maka saya bilang ke teman-teman, udahlah, saya nggak ikut karena ada kuliahnya nggak bisa diganti nanti. Jadi yang berangkat yang sepuh-sepuh. Yang sepuh-sepuh ya. Ya, mereka lebih kompeten. Mungkin lebih beruntung tidak ikut ya. Sepertinya begitu. Karena saya dengar lebih banyak apa ya? Lebih banyak didominasi oleh pemerintah untuk menjelaskan kepada GNB apa yang dikerjakan oleh pemerintah. Sepertinya begitu ya. Yang saya dengar juga ya. Jadi kayak klarifikasi penjelasan dari pemerintah begitu. Jadi kelihatannya memang apa ya, salah baca ya terhadap apa yang terjadi di bawah dengan apa yang ditangkap oleh radar elit. Apakah ini salah baca atau memang sesuatu yang disengaja begitu loh? Karena kan dalam prinsip, kembali ke Robert Greene ya. Robert Greene, silakan. Satu tesis pertama yang diomongkan itu begini, kalau kamu ingin berada dalam orbit kekuasaan, do not outshine your master. Jangan kelihatan lebih pintar daripada Tuhan kamu. Nah, jadi apa ini yang dilakukan nih bawahan-bawahannya Prabowo ini? Ya, pasti mereka prinsipnya ini, do not outshine your master. Jangan lu lebih pintar daripada presiden. Jangan lu seolah-olah punya informasi lebih banyak daripada presiden. Ya. Jadi jagalah supaya tuan kamu itu selalu yang paling pintar, paling hebat, paling terinformasi gitu ya. Jagalah dia di dalam gelembungnya sendiri. Kamu jangan terlalu muliai ngajari presiden. Nah, ini kan jangan-jangan prinsip-prinsip kayak gini itu kan yang secara by insting ya dilakukan oleh banyak orang untuk tetap berkuasa. Kalau dalam istilahnya Robert Greene, dalam pemerintahan demokratis itu sebetulnya orang-orang itu bertempur seperti para abdi dalam yang mencoba mencari perhatian dari sang raja. Nah, maka para abdi dalam ini akan saling waspada ya, mengusahakan segala macam supaya dia tetap di orbit kekuasaan. Di orbit kekuasaan. Salah satunya do not outshine your master. Padahal Greene itu tidak membuat 28 Law of Power ini bukan mengobset patri Indonesia ya? Enggak. Contohnya abad pertengahan, politik di Amerika, di Eropa begitu ya. Tapi kan saya terus terang saya kritis terhadap dia ya. Tapi saya menghargai observasi dia yang memang tajam, luar biasa. Luar biasa. Jadi silakan Bapak kalau berminat, saya juga sudah menuliskannya di basis. Di majalah basis ya? Di majalah basis ini ya, saya tuliskan Robert Greene ya, taktik-taktik rebutan kuasa begitu ya. Mainkan fantasi rakyat misalnya. Iya, jadi buku Robert Greene ini sudah ada terjemahnya dalam bahasa Indonesia yang diberikan kata pengantar oleh Romo Setio Wibowo. Lalu kemudian ada juga yang versi bahasa Inggris ya. Di Periplus ada ya. Di Periplus sudah ada dan juga ada reviewnya ya, di majalah basis ya, Saya yang nulis ya. Cara rebutan kekuasaan. Mungkin ini yang bisa menggambarkan apa yang sedang terjadi di Indonesia kini. Meskipun Greene itu referensinya adalah abad-abad yang sudah lampau. Tapi Romo, kalau tadi menceritakan janganlah mengesankan kamu lebih pintar dari pemimpinmu. Tapi bukankah itu kalau dalam bahasa sekarang itu jangan memberikan laporan ABS saja sebenarnya? Berikan laporan ABS, menjilat ya. Itu kan yang dilakukan hampir dari RT, RW, semua kantor pemerintahan, ya, mungkin juga kantor swasta ya. Kan begitu. Pola kekuasaan kita itu masih, itu tentu saja di mana di luar negeri juga sama ya, tentu saja ya. Tapi sekali lagi tidak sebrutal di sini. Tidak sebrutal di sini. Di sini itu kalau Bapak melihat bagaimana pegawai-pegawai itu yang naik dari eselon-eselon kan menjilat betul, menjilat, membawakan tas. Serius. Bawain cerutu gitu. Serius semuanya. Jadi do not outshine your master itu tentu jangan kelihatan lebih pintar ya, tapi lalu praktek paling pokoknya adalah menjilat. Menjilat. Di sini kan semua menteri kan, iya kan, kalau kita dengarkan omong-omongannya kan semuanya kan, oh MBG itu bagus ya,
koperasi ini, oh nanti ekonomi kita akan tumbuh 8%. Sampai kita bingung, iki piye begitu ya. Kayak kita tuh dianggap buta gitu loh. Tapi ya begitu kan. Kekuasaan itu berjalan seperti itu dan semua orang yang ingin juga berkuasa harus melakukan itu. Jadi elit-elitnya lebih banyak menjilat ya sebenarnya untuk mempertahankan kekuasaan dan atau berada dalam radar kekuasaan. Sepertinya seperti itu. Oke, Romo, yang terakhir. Kalaulah situasinya 2025 itu seperti sekarang, lalu kemudian banyak orang sekarang mengatakan 2045 Indonesia emas, Ya, 100 tahun Indonesia itu akan menjadi Indonesia emas gitu, dan Indonesia akan lebih baik daripada yang ada sekarang. Romo Setio optimis bahwa Indonesia 100 tahun itu akan menjadi lebih. saya sejak dari awal tidak percaya. Saya dari awal sudah bilang ini Indonesia cemas. Indonesia cemas. Ya, dari awal. Bapak mungkin bisa nanya anak-anak PMKRI ya. Ketika ide ini muncul, anak-anak PMKRI kan antusias nih. Indonesia emas. Saya bilang, ini Indonesia cemas ini. Karena dengan bonus demografi yang begitu besar, lalu kita tidak berhasil mengembangkan. Dulu kan pemikiran saya kan infrastruktur yang dibangun segala macam itu kan akan kayak semacam menjadi step batu loncatan ya. Tapi kan ternyata kan enggak kan. Ternyata pembangunannya ugal-ugalan begitu kan. Enggak ngitung macam-macam gitu ya. Jadi gimana kita mau ke Indonesia emas ya. Dan apalagi dengan melihat data pendidikan di tempat kita ya. Selama reformasi ini ya. Literasi kita yang masih betul-betul ngeri ya. Di bawah sekali ya. Lalu skor PISA kita juga rendah sekali begitu ya. Saya sampai, wah ini kalau generasi muda kita ini nggak disiapkan, nggak dididik dengan benar. Kementerian Pendidikan yang katanya anggarannya 20% dari APBN, tapi ternyata dipotongi sana-sini sehingga hanya tinggal sedikit. Kalau kita caranya kayak gini, Indonesia cemas lah. Cemas. Nggak bakal, Mas. Atau yang terjadi adalah apa yang dikatakan oleh Presiden Prabowo pada waktu itu masih calon presiden. 2030 Indonesia bubar. Saya tidak mau sepesimis itu ya. Semoga kita ini kan kita kan selalu apa ya? Ini orang Indonesia ya, cara berpikir. Seburuk-buruknya kondisi kita kan nanti kan atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa gitu. Kita pasti akan ditolong gitu. Ini sisi cool ya dari orang Indonesia yang lalu kadang-kadang membuat kita masih punya harapan, masih ya sudahlah, meskipun kayak gini kita tetap jalan terus, kita usahakan yang apa yang terbaik yang bisa kita usahakan. Jadi NTT ya, nanti Tuhan tolong ya. Romo adalah spesial. Apa sih Romo yang mengidentifikasi salah satu kelemahan dari bangsa ini sehingga bangsa ini tidak bisa bergerak maju sepesat negara-negara lain? Apa yang kalau sejauh ini kita masih dalam kultur feodalisme, ya. Jadi feodalisme itu kan kesetiaan loyal pada orang ya, bukan sistemnya orang. Jadi patron. Kalau patron itu yang berkuasa, maka semua loyalitas ke situ ya. Dan nanti, jadi tidak ada transisi kepemimpinan, tidak ada kontinuitas program ya, tidak ada. Jadi kita sama sekali belum modern dalam arti ini, karena kita masih kalau di istilahnya di Weber itu karismatik ya, kepemimpinan karismatik, belum ke birokrasi modern. Itu sangat kelihatan itu. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Atau masih tuyang ya? Masih terlalu muda juga Indonesia ya? Belum 100 tahun ya? Compare to US, compare to France gitu? Saya enggak lah. Karena saya melihat sekarang negara-negara Eropa Timur itu, meskipun mereka baru bebas ya, tahun 91, sekarang udah oke ya? Iya, udah oke. Tergantung orangnya kok. Jadi, sejarah itu penting, tetapi saya kira kok, kan, yang usia kita itu kan nggak panjang ya sebenarnya. Kita itu hanya berapa? 25, 30, 50, habis 60 kan kita udah. Jadi tergantung kita ini dalam jangka usia kita ini apa yang kita lakukan. Itu yang akan memajukan atau memundurkan negara kita. Jadi bukan sejarah yang 100, 200, tapi kita ini loh, apa yang kita lakukan sekarang ini. Oke, Romo Setio, makasih ya. Sama-sama, Oke, sukses selalu. Banyak. Jadi teman-teman, satu hal yang bisa dipetik dari Romo Setio Wibowo adalah soal bagaimana kekuasaan di Indonesia ini bekerja. Menganalisis dengan bukunya Robert Greene, Power, ini bisa menjadi acuan bagi kita untuk melihat bagaimana praktek kekuasaan termasuk di Indonesia itu bisa bekerja. Praktek kemudian menjilat,
dan berbagai cara-cara triknya Green itu mungkin bisa dilihat untuk bagaimana melihat pemerintahan yang ada sekarang. Tapi apapun kata Romo Setio, kita tetap harus berharap bahwa Indonesia akan menjadi lebih baik dan lebih baik, dan itu membutuhkan kelompok masyarakat sipil yang kritis terhadap kekuasaan. Jumpa lagi di Ruang Tamu Back to BDM edisi berikutnya. Silakan like, share, dan komen. Bye.